Saudara, hari ini kita akan belajar dari satu ayat, Mazmur 119 ayat yang ke-11. Saya ulangi, Mazmur 119 ayat yang ke-11. Maafkan saya kalau saya bicara ini, ya, yang orang-orang Pantai Kosta lama pasti ingat lagu ini. Nah, tadi pagi itu ada beberapa saudara diskusi dengan saya, ya, tiba-tiba aja ada yang mengirim video, ya, khotbah dari Bapak Pendeta Ishak Liu. Kalau saudara pernah tahu Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya di Jalan Arjuna nomor 90 atau daerah Sawahan. Nah, ketika saya dapat kiriman itu, terus saya cerita, oh ini legenda. Sebab tahun ini 2021 gereja di Indonesia akan memperingati 100 tahun kegerakan Roh Kudus atau Pentakosta itu di Indonesia. Jadi kira-kira bulan September tahun 1921, saudara, itu sejarah. Dan tidak kebetulan lahirnya justru di Surabaya. Nah, kalau orang Surabaya saya ingatkan di Jalan Panglima Sudirman, ya, kalau kita mau belok ke Jalan Basuki Rahmat, dulu Jalan Kaliasin namanya, sebelah kanan sebelum belok itu ada gedung tinggi. Nah, itu sekarang jadi gedung Ometrako, saya nggak tahu sekarang ya. Nah, dulu di situ ada gereja, ya, gerejanya Surabaya. Aduh, saya lupa itu secara kegerakan. Nah, di rumah itulah lahir pencurahan Roh Kudus yang pertama. Rumah itu milik orang Belanda dan dia adalah pendiri Gereja Pantai Kosta, almarhum Bapak Pendeta Van Hessel. Nah, sayang sudah dijual gedung gereja itu. Nah, saudara, dari situlah kira-kira September kalau saya nggak salah, 1921. Maka itu tahun ini saudara kita dari GPDI akan merayakan, ya, sejak adanya pandemik mungkin gak bisa besar-besaran seperti rencana semula. Nah, itu sejarah kegerakannya. Nah, dulu Mazmur 119 ayat 11 itu jadi lagu wajib. Ya, saya nyanyi ya supaya saudara ingat yang dulu-dulu. Maka perkataanmu telah ku simpan dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Nah, yang muda-muda pasti nggak ingat lagu ini. Saudara, mengapa untuk hidup tidak berdosa? Menurut Mazmur 119, saya akan baca dalam terjemahan baru, Mazmur 119 ayat 11. Di dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Wih, ini ayat ini pendek, tapi impactnya, dampaknya besar ke hidup kita. Nah, sekarang saya akan baca beberapa terjemahan berbeda dari Mazmur 119 ayat 11. Di dalam hatiku aku menyimpan firman-Mu, sehingga aku takkan berdosa terhadap-Mu. Maka segala firman-Mu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa kepadamu. Ajaran-Mu, ya, ajaran-Mu kusimpan dalam hatiku, supaya aku jangan berdosa terhadap-Mu. Aku telah menyimpan firman-Mu dalam hatiku, supaya aku tidak berbuat dosa melawan Engkau. Satu lagi terjemahan. Oh, masih ada dua. Janji-Mu kutaruh di dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa terhadap-Mu. Firman-Mu telah kusimpan baik-baik dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa terhadap-Mu. Saudara, pertama kali saya tahu ayat ini waktu saya masih sekolah minggu. Dan itu lagu wajib di sekolah minggu.
Setiap kali setelah kami anak-anak mendengar firman Tuhan, maka ini lagu wajib dinyanyikan. Maka perkataanmu telah kusimpan dalam hatiku, itu wajib. Nah, setelah saya jadi hamba Tuhan, saya itu merenung. Hebat ya. Untuk berhenti berbuat dosa, berat lagi sekali. Untuk berhenti berbuat, maaf istri saya lagi ngapa sama suaranya masuk. Ya nggak apa-apa ya. Nah, untuk berhenti berbuat dosa, untuk hidup tidak berdosa, ternyata bukan dengan doa puasa, ternyata bukan dengan menghafalkan ayat Alkitab, ternyata bukan dengan memberi persembahan atau rajin melayani, tidak. Menurut ayat yang pendek ini, untuk kita tidak berbuat dosa, maka simpanlah, taruhlah firman itu di dalam hati kita. Maaf, ada komen di Facebook. Ya, coba kalau saudara terganggu bisa pindah ke Zoom atau pindah ke Instagram yang di Facebook ya. Ya, nggak tahu ini ada gangguan. Tuhan tolong. Nah, saudara, ini yang kita perlu tanya. Mengapa hanya menyimpan firman, menaruh firman, meletakkan firman di almari, di lemari hati kita, maka kita ini tidak berdosa? Nah, kedengarannya masa segampang itu? Ya, kedengarannya masa sih hanya menaruh firman saja dalam hati kita, maka hidup kita nggak akan berdosa dan menyenangkan Tuhan. Ternyata betul. Saudara, satu-satunya bagian di dalam hidup kita, dengarkan baik-baik, satu-satunya bagian di hidup kita yang selalu menjadi pusat perhatian Tuhan. Oh, saya ingin katakan ini, saya ingin katakan, satu-satunya bagian dari hidup kita yang serius menjadi pusat perhatian Tuhan. Maaf, bukan dompet kita, bukan saldo di tabungan kita. Satu-satunya bagian di hidup kita yang selalu menjadi pusat perhatian Tuhan adalah hati kita. Saudara, ini hal yang luar biasa. Hati itu yang selalu menjadi pusat perhatian Tuhan. Maka itu satu-satunya hal yang gak disukai Tuhan. Catat, satu-satunya hal yang tidak disukai Tuhan adalah kemunafikan, adalah kepura-puraan. Maka itu lihat, sepanjang hidup Tuhan Yesus di 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita belajar mengapa Tuhan Yesus jauh lebih suka, jauh lebih senang bertemu, berkumpul, diskusi, dan makan bersama-sama dengan orang-orang berdosa, para pemungut cukai, betul tidak? Dan penjahat-penjahat yang lain. Tuhan Yesus lebih suka. Tapi kalau dia ketemu orang Farisi, kalau dia ketemu ahli Taurat, kalau dia ketemu imam-imam, saudara, saya terus terang, kalau membaca 4 Injil dan Tuhan Yesus ketemu golongan ini, rasanya kayak ketemu setan saja. Serius. Nah, mengapa satu-satunya perbuatan yang paling tidak disukai Tuhan adalah kemunafikan? Karena Tuhan itu satu-satunya pribadi selain kita yang paling tahu isi hati kita. Ini penting. Satu-satunya bagian yang paling rahasia itu adalah isi hati. Tolong dicatat.
Suami istri sudah menikah sekian puluh tahun. Tidak mungkin istri bisa tahu isi hati suami atau suami tahu isi hati istri. Tidak mungkin. Satu-satunya tempat yang sangat rahasia adalah hati. Yang tahu cuma kita dengan Tuhan. Tidak ada yang tahu. Maaf yang di LP. Ini bukti yang paling gampang. Yang kita tahu. Mengapa di dunia ini tidak pernah akan ada ditemukan hakim yang adil? Saya ulangi. Mengapa di dunia ini tidak akan pernah bisa sampai kapanpun juga ditemukan hakim yang adil? Walaupun dia hakim Kristen, hakim yang cinta Tuhan, ya. Hakim yang adil, ya, tolong perhatikan. Hakim yang adil adalah hakim yang bisa membaca dan mengetahui hati terdakwa. Coba renungkan. Seandainya Tuhan berkenan memberikan kuasa pada hakim untuk bisa membaca dan menyelidiki isi hati orang, maka semua pengadilan di dunia cukup sekali, ya, saya ulangi, cukup sekali lalu selesai. Karena hakimnya langsung tahu terdakwa ini kenapa buat itu. Ya, puji Tuhan, Steve, saudara saya, adik saya dari Perth, Australia. Nggak apa-apa Steve, belajar atau pindah ke Facebook salah satu ya Steve. Nah, maka itu saudara, mengapa di semua pengadilan wajib ada saksi? Saya ulangi, mengapa di semua pengadilan wajib ada saksi? Supaya hakim dalam memutuskan sebuah perkara dan menjatuhkan vonis tidak salah. Karena dia tidak tahu motivasi terdakwa ini apa berbuat itu. Nah, saudara yang belum tahu diberitahu. Amerika Serikat adalah mungkin, saya kalau salah saya minta maaf, satu-satunya negara di dunia ini. Nah, yang di LP perlu belajar ini. Amerika Serikat itu salah satu. Debbie, papi senang kamu ikut. Masih di Tulungagung? Ini anak saya ini. Saya ulangi, Amerika Serikat itu satu-satunya negara di dunia. Semua vonis pengadilan bukan hakim dan jaksa yang memutuskan, tapi juri. Nah, itu unik. Mengapa Amerika menggunakan sistem itu? Karena Amerika Serikat didasarkan atas Alkitab. Jadi setiap kali ada pengadilan mau dimulai, maka dicari juri, itu dipilih acak. Semua orang dipilih acak, bisa tukang sapu, tukang sampah, bisa profesor, siapa saja. Dan jumlahnya harus ganjil. Nah, setiap persidangan para juri ini harus hadir. Betul. Ada komen di Facebook, satu-satunya hakim yang adil cuma Tuhan. Betul. Karena dia yang paling tahu isi hati kita. Nah, setiap kali persidangan semua diungkap, maka juri selesai keluar ke ruangan berikut, ya, berunding begini-begini terus begitu. Saudara, karena pengadilan di Amerika tidak berani memutuskan hukum kalau nggak ada saksi. Wah, luar biasa. Maka itu saudara, Tuhan benci kemunafikan karena dia paling tahu isi hati kita. Nah, lalu hal yang kedua, mengapa Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan di antara jutaan Tuhan di dunia? Dengar ini ya.
Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan di antara jutaan Tuhan di dunia. Tidak pernah menilai dan tidak pernah suka menilai iman kita dan hidup rohani kita selama kita ibadah. Tidak. Maka itu kalau kita baca 4 Injil, Tuhan Yesus itu paling sengit. Kalau melihat imam-imam ahli Taurat, orang Farisi doanya di perempatan-perempatan jalan. Lihat hampir semua agama di dunia dengan jubah-jubah, dengan atribut-atribut keagamaan mereka. Mereka mengadakan ibadah yang show off di depan banyak orang supaya dilihat. Tolong catat, Tuhan Yesus tidak suka. Maka itu hampir setahun, 2 bulan lagi, setahun dunia kena pandemi COVID-19. Kenapa? Semua ritual keagamaan nggak ada lagi sepanjang tahun ini. Ngeri. Bulan depan Imlek. Selama seminggu ini sudah diumumkan viral dari saudara kita agama Buddha, agama Tao, Konghucu, ya, dan yang satu rumpun diminta merayakan Imlek secara pribadi saja. Sayangi orang tua, sayangi kerabat, ya, jangan kumpul-kumpul karena pandemik ini. Bahkan sudah diimbau mereka tidak boleh sembahyang rame-rame di kelenteng, di vihara. Itu yang membuat sedih banyak orang. Tapi viralnya di kalimat terakhir itu lucu. Angpau boleh ditransfer. Saya baca itu, saya tertawa. Angpaunya boleh ditransfer, nggak usah ketemu. Nah, mengapa Tuhan tidak suka melihat aktivitas keagamaan? Karena itu kan cuma di luar. Yang di hati ini cuma Tuhan yang tahu. Nah, setelah ya, jadi Tuhan kita tidak pernah menilai hidup Kristen kita, hidup rohani kita waktu kita sedang ibadah, tidak. Maka itu selama pandemik ini semua kita ibadah secara pribadi di depan laptop, di depan handphone karena online. Nah, di situ Papa menilai hati kita. Nah, saya harap setelah saya menjelaskan ini kepada saudara, ngerti ya mengapa Mazmur 119 ayat 11. Simpan, taruh hukum-hukumnya, perintah-perintahnya, firman-Nya di hati kita. Simpan di situ. Bukan di pikiran, di hati. Maaf ya saudara, jangan tersinggung, tapi ini fakta. Semua agama di dunia kecuali Kristen itu diwajibkan mengerti, diwajibkan bisa membaca, mengucapkan bahasa asli dari pendiri agama itu. Maaf, saya minta maaf. Ngerti maksud saya? Maka itu semua agama di dunia itu wajib kitab sucinya memakai bahasa dan tulisan si pendiri agama itu. Hanya Alkitab. Maka itu hanya kitab suci kita yang diterjemahkan ke dalam semua bahasa. Ya, semua bahasa di dunia ada kitab suci kita. Karena firman Tuhan itu universal. Ya, universal. Supaya semua orang bisa mengerti. Nah, itu sebabnya kita bisa mengenal firman dari bahasa ibu kita. Kita boleh belajar firman, kita boleh belajar bahasa asing yang lain untuk membaca Alkitab dalam semua versi bahasa. Saudara cari di Google
buka the Bible atau Alkitab. Saudara akan tahu, Alkitab ini satu-satunya buku yang sudah diterjemahkan ke dalam ribuan bahasa, bukan ratusan. Tidak ada buku lain di dunia yang diterjemahkan ke dalam ribuan bahasa selain Alkitab. Puji Tuhan itu. Itu menunjukkan Tuhan kita itu universal. Oke, saya kembali. Maka itu dalam hubungan kita dengan Tuhan, dalam hubungan kita dengan Bapa di surga, saudara dan saya boleh menggunakan bahasa ibu kita, bahasa masing-masing daerah. Itu luar biasa, saudara. Supaya kita bisa akrab. Nah, dengan adanya kitab suci, kebenaran firman yang diterjemahkan ke dalam semua bahasa manusia di dunia, maka maksud Tuhan supaya firman itu gampang kita simpan di hati kita, karena kita mengerti bahasanya. Maka itu maaf, banyak orang beragama apa saja bisa membaca kitab suci dari bahasa asli pendirinya, tapi maaf, tidak semua mereka mengerti, karena mereka cuma bisa membaca. Maafkan saya. Maka itu hari ini kita belajar apa yang kita simpan di hati kita yang selama pandemik ini. Jangan tersinggung ya saya bicara ini. Yang selama pandemik ini, wajar orang yang ketakutan dengan virus ini, saudara, maka berita-berita yang dikumpulkan adalah berita seputaran COVID. Betul, baik lewat TV, yang paling banyak itu berita lewat handphone, sosial media kita. Tiap hari berita tentang COVID ini berseliweran di sosial media kita. Lalu hampir sebulan ini, apa yang memenuhi handphone kita, sosial media kita? Vaksin. Sampai tadi 10 menit sebelum kita mulai Zoom, saya masih dicecar, ditanya oleh berapa orang tentang vaksin. Bingung, saudara, bingung. Nah, maka itu ayo kita hari ini mengambil keputusan. Semua berita hak kita untuk membaca, mendengarnya, tapi mempercayai atau tidak, mikir dulu. Jangan semua berita kita konsumsi. Bisa stres, saudara. Coba dengar kalimat saya. Kalau di masa pandemik ini manusia membaca dan menelan, memakan semua berita tentang COVID, tentang vaksin, saya jamin orang itu jadi linglung. Betul enggak? Matanya ngelihat ke depan tapi enggak kedip. Kenapa? Karena stres. Tiap hari ini kalau kita buka handphone kita, betul tidak? Sudahlah, berita tentang corona dan vaksin itu mengalahkan berita apa saja. Maka itu penting saudara dan saya ngecek apa yang kita simpan di hati kita. Ada yang komen di Facebook, kalau semua berita tentang COVID dan vaksin dikonsumsi, cepat mati walaupun gak kena corona. Setuju saya. Maaf, serius, itu buat stres, gak bisa tidur, orang jadi ketakutan. Maka itu saudara, penting sekali untuk kita memilih ya apa yang kita konsumsi. Linglung ketakutan padahal banyak yang sembuh. Ya betul, ini anak saya Ellen, dosen Petra bilang, mengapa kita nggak melihat yang positif,
yang sembuh juga banyak. Nah itulah jahatnya si iblis, yang negatif lebih cepat masuk. Maka itu hati-hati dalam hidup kita. Nah ini ada yang menambahkan ayat, coba ya saya baca ya, Matius 24 ayat 4 dan 13. Saya baca ya, karena ada yang menambahkan itu. Jawab Yesus kepada mereka, Matius 24 ayat 4 dan 13. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Betul, waspada, hati-hati dengan berita-berita itu. Ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahnya akan selamat. Amin. Nah, bagaimana kita bisa bertahan sampai kesudahnya? Jadi bagaimana cara kita menyikapi semua berita yang berseliweran tiap hari? Saudara, kalau kita kumpulkan dari pagi kita melek mata sampai malam kita mau merem, itu berapa ratus berita tentang COVID, tentang vaksin, dan rata-rata menakutkan. Bagaimana enggak kotor hati ini? Bagaimana hidup bisa tenang dan sejahtera? Karena berita itu mengotori kita. Maka itu hari ini Mazmur 119 ayat 11. Ayo semua kita mengambil keputusan yang kita taruh, yang kita simpan di hati kita adalah firman Tuhan. Percayalah, kalau Mazmur 119 ayat 11 itu makanan kita tiap hari, firman-Nya. Bukan sampah-sampah, racun-racun yang masuk ke hidup kita, bukan. Percayalah hidup ini segar tiap hari. Percayalah hidup ini kuat setiap hari. Percayalah hidup ini gembira tiap hari. Maka itu sehat. Saudara-saudara yang di LP, kalau terima kabar dari keluarga, terima kabar dari teman, disaring dulu. Jangan langsung diterima berita itu. Itu ngotori hati. Maafkan saya, berapa banyak suami-suami jadi ribut dengan istri. Berapa banyak ayah-ayah ribut dengan anak yang masih di dalam. Karena dengar kabar yang belum tentu benar. Tapi langsung mendidih, langsung menyala hati ini. Nah, itu salah. Tiap kali dengar berita dari keluarga, dari tetangga, dari teman, ya, saya minta demi kasih Kristus, saudara di LP, tenanglah dulu. Diam, berdoa, minta kejernihan, kepastian berita itu betul atau salah. Kalau toh berita itu betul, saudara akan tenang cara menghadapinya. Bayangkan berita yang salah dihadapi dengan emosi. Ya, saya ulangi, berita yang salah kita dengar, lalu kita hadapi dengan emosi. Ruginya double-double loh saudara. Saya ulangi ya, berita yang salah tetapi kita tanggapi dengan emosi, dengan kemarahan, itu dampak jeleknya double-double. Serius, rugi. Maka itu jangan bodoh. Kalau mendengar berita, tenang dulu. Ya, sebetulnya ini saya mau baca komen di Zoom ya, berita tentang corona. Berita buruk seperti corona sebetulnya biasa saja. Benar, anggap aja seperti flu. Tetapi respon yang tidak dewasa ini yang sering bikin masalah. Setuju. Sama seseorang di LP, berita mungkin benar, mungkin. Tapi kalau kita tanggapi dengan tenang,
dengan hati Kristus, dengan kasih Tuhan, dibimbing dengan kuasa damai sejahtera. Walaupun berita negatif itu benar, tapi sikap hati kita benar, maka berita yang negatif itu jadi gampang diatasi. Tapi berita bohong ditanggapi dengan hati yang salah, runyam saudara, makin kacau. Semua ini bisa kita saring, kita menang kalau suasana hati kita itu ada firman Tuhan. Renungkan ini. Mazmur 119 ayat 11 itu indah, luar biasa. Ya, ada yang tanya, berarti berita tentang chip di dalam vaksin itu hoax atau benar? Saya jawab begini, tergantung yang ngomong siapa dan yang menerima berita itu siapa. Itu loh masalahnya. Kalau saudara dan saya menyimpan segala firman di hati kita, saudara nggak usah takut. Kalau itu tidak benar, percayalah, kalau itu ada chip misalnya ya, Tuhan Papa yang baik akan meluputkan kita. Itu cara Papa melindungi kita, karena Dia sayang kita, kita ini biji matanya. Maka itu kan belum sampai. Apalagi hari-hari ini lagi kontroversi soal chip. Ya kita tunggu saja. Udahlah, hidup yang normal, hidup yang biasa. Nikmati selalu baru tiap hari yang Papa sediakan. Oke ya? Jadi betul sekali. Firman yang kita simpan di hati kita. Firman itu menjadi penentu, menjadi penimbang, menjadi tolok ukur. Semuanya firman itu ya. Ini ada kesaksian di Facebook. Saya mengalami gejala COVID, hilang penciuman dan rasa makanan tidak rasa. Saat demam, sesak nafas, saya berdoa, hilang, puji Tuhan. Sekarang sehat, keluarga juga sehat. Memang walaupun itu gejala COVID, nggak ada penciuman, rasa nggak ada, jangan panik. Biasa dalam hidup ini ada virus yang masuk, itu biasa. Tapi percayalah, di dalam hidup kita ada self healing. Nah itulah firman. Kalau kita simpan firman itu, wah luar biasa. Coba saya berikan 3 bukti tentang firman itu, ya, 3 bukti. Yang pertama, Yohanes pasal 6. Cari ayatnya ya, mulai ayat 60-an. Begini kata Tuhan Yesus. Tubuhku itu benar-benar makanan. Masih ingat ya Yohanes 6. Lalu Matius 4. Manusia gak cuma hidup dari nasi, dari roti, tapi dari setiap firman. Berarti yang pertama, kalau saudara dan saya menyimpan firman di hati kita, berarti saudara dan saya sedang makan makanan yang sehat. Saya ulangi, Yohanes 6 dan Matius 4. Tuhan Yesus berkata, firman Tuhan itu makanan. Lebih daripada makanan apa saja yang dibuat oleh manusia. Nah kalau firman itu makanan, pasti dia makanan yang sehat. Saudara perhatikan, semua dokter selalu menargetkan, pesan kepada semua kita, jaga pola makan. Karena COVID ini gak akan menyerang kita kalau pola makan kita sehat, pola makan kita benar. Yaitu yang kita makan harus yang protein. Maka itu dipesan, kalau memang beli makanan dari luar, tolong sampai rumah dipanasi lagi, ya kan begitu. Nah jadi penting sekali dalam hidup ini makanan, ya semua lagi sekali makanan harus sehat. Nah firman itu makanan.
Saya akan baca dulu komen yang dari dosen Petra ini. Panik menimbulkan ketakutan. Ketakutan ternyata ampuh. Baca ini. Ketakutan ternyata ampuh. Melemahkan imun. Betul. Teman dokter mengatakan ada kajian bahwa marah bisa menurunkan imunitas selama 6 jam. Wih, rugi. Marah sekali, maka imunitas turun selama 6 jam. Wih, bahaya sekali kalau begitu. Maka itu betul firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Oke, ada tambahan komen ini ya di Facebook untuk pertanyaan dari Tulungagung tadi. Kalaupun di dalam vaksin ada chipnya, Tuhan Yesus punya banyak cara untuk Tuhan meluputkan kita dari semua itu. Karena Tuhan Yesus mampu melakukan segala perkara. Betul. Saya beriman juga seandainya dimasukkan chip, kuasa Yesus Tuhan bisa menghancurkan chip itu. Jadi rileks saja. Betul ya? Saya bilang ada 3 hal kekuatan firman. Yang pertama, firman adalah makanan. Ya. Oh, ada komen lagi kesaksian. Nah, betul. Keponakan dan kakak ipar saya kena COVID. Tapi kakak saya, istrinya serumah negatif. Dia bersaksi, gak perlu takut, siap untuk segala situasi. Rutin minum prebiotik untuk imun. Tetapi yang paling penting katanya membuat atmosfer suasana rumah harus positif. Hati bersyukur, malah lebih bersemangat dari hari sebelumnya. Nah, itu obatnya. Maka itu lihat selama COVID ini kan dokter selalu bilang, jaga suasana hati. Harus gembira terus, jangan panik. Hal kecil kok COVID itu, jangan dibesar-besarkan. Serius saudara, maka itu penting. Apa yang tersimpan di hati kita, itu apa? Kalau firman luar biasa. Yang kedua, firman itu apa? Yohanes 15 ayat 3. Berkata begini, kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Woi, itu luar biasa. Saudara, dengar ya. Ini kan fakta. Ya. Bukankah para ahli kesehatan selalu bilang jaga kebersihan, rajin cuci tangan. Diperintahkan luar biasa. Kalau mau masuk rumah, alas kaki dicuci dulu. Kalau perlu pakai semprot ya, pembunuh kuman, sudahlah. Pokoknya hidup bersih. Nah, Yohanes 15 ayat 3 ternyata pembunuh kuman yang paling hebat, hand sanitizer yang paling hebat, firman Tuhan. Kamu memang sudah bersih karena segala firman yang kukatakan kepadamu. Maka itu kalau saudara menyimpan firman, sebagai ayat pertama yang kita jadi pelajaran hari ini. Kalau saudara dan saya menyimpan firman di hati ini, maka firman itu deterjen. Oke, dengar gak? Saya intermezzo saja ini. Saudara pasti dengar bukan? Semua ahli, khususnya medis tentang COVID ini, selalu berkata begini, ternyata saudara, corona itu mati kalau kena sabun. Dengar gak itu? Nah, maka itu wajib cuci tangan. Karena begitu kena sabun, corona itu mati. Jadi sebetulnya membunuh virus corona itu gampang dengan sabun. Tapi jangan diterjemahkan, ayo minum sabun rame-rame supaya virus itu mati. Bukan begitu. Ngerti gak maksudnya? Memang virus itu mati dengan sabun. Sederhana sebetulnya. Nah, artinya ada pembersih dalam hidup kita. Maka itu Yohanes 15 ayat 3. Puji Tuhan. Firman itu
yang membersihkan hidup. Jadi kalau Yohanes 15 ayat 3 itu mengatakan firman itu yang membersihkan kita, ya sudah. Simpanlah firman itu di hati kita, karena hati itu pusatnya kehidupan. Maka kalau pusatnya kehidupan kita isi dengan pembersih dalam tanda kutip pembersih, ya, pembunuh kuman, hand sanitizer, apalagi ya banyak. Weh, sekarang dijual, rame iklan-iklan tentang semprot-semprot udara di kamar kita, di mobil, ya. Bagian saya juga melakukan itu. Setiap kali saya dari luar agak lama, maka sebelum saya masuk rumah, saya minta istri saya atau anak saya di rumah untuk semprot. Ya, kita harus nurutin. Kita nggak tahu. Ya, semua alas kaki sebelum masuk rumah, di depan rumah kami ada air kran. Nah, kami cuci di situ. Kami ikuti pola hidup bersih itu. Tapi sehebat apapun buatan manusia, zat-zat yang dibuat, percaya enggak, Yohanes 15 ayat 3 lebih hebat. Firman itu yang membersihkan. Jadi kalau virus ini mati dengan sabun, dan firman itu deterjen sabun yang paling hebat, maka kalau Mazmur 119 ayat 11, maka perkataanmu, maka firmanmu telah kusimpan di hatiku, supaya aku jangan berdosa kepadamu. Artinya kalau firman itu menjadi deterjen hidup kita, maka yang kotor-kotor itu lenyap. Luar biasa kekuatan firman. Lagi satu ayat, masih nomor 2. Nomor 1, firman itu makanan yang sehat. Maka itu kita makan makanan yang sehat, hidup ini sehat. Kedua, firman itu pembersih, deterjen paling hebat untuk hidup. Yeskiel 36 ayat 25 dan 26. Siapa yang membersihkan kita? Erik, ayo, Yeskiel 36 ayat 25 dan 26. Oke, saya baca. Enggak tahu ini Erik ada. Yeskiel 36 ayat 25 dan 26. Lihat firman ini. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Bukan air putih loh. Seringkali kita bilang, saya minta air putih saja. Nah, kalau air putih itu susu. Yang betul air jernih. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan. Nah, kata tahir ini bahasa Arab. Artinya cleanse, detox. Wah, saya lebih suka kata detox. Ya, betul. Firman itu yang membersihkan hidup kita. Ya, terima kasih. Ini anak saya yang dokter. Gabung. Iya, Jones, luar biasa. Firman Tuhan itu. Nah, kalau Tuhan berjanji, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mendetoks kamu. Ganti kata mentahirkan, itu bahasa Arab. Artinya detox, membersihkan, cleanse dari segala kenajisan kita. Apa kata lain najis? Dari radikal bebas di udara. Ada istilah itu dalam dunia medis, radikal bebas, yang bisa merusak imun kita. Oh, terima kasih Papa. Saya ulangi lagi. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mendetoks kamu, membersihkan kamu dari segala kenajisanmu, radikal bebas, dari racun-racun, dari virus jahat, kuman jahat, dan dari semua berhala-berhalamu. Apa idola kita? Berhala kita apa? Ketakutan, itu berhala. Ya, aku diulangi lagi, kata Papa, akan mentahirkan kamu. Aku akan mendetoks kamu. Betul, ini dia. Saya baca satu komen lagi. Ada COVID membuat orang gundah.
Iblis tidak akan membiarkan kesempatan untuk menambahi kericuan dalam hati orang yang meragukan firman. Betul. Bagi kita yang mengenal dan taat pada Tuhan, jangan takut. Tuhan akan meluputkan, membentengi kita. Amin. Ayat 26. Yeskiel 36. Kamu. Oh, terima kasih Bapak. Saudara di LP, sebelum saudara bebas, rindukan Yeskiel 36 ayat 26 terjadi. Semua kita, suami istri yang rajin bertengkar, kan hati kita keras. Rindukan Yeskiel 36 ayat 26. Saudara-saudara yang hidup penuh ketakutan, penuh kekhawatiran, penuh kegelisahan, sampai nggak bisa tidur, rindukan Yeskiel 36 ayat 26. Kamu, kata Papa di surga, akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru. Terima kasih Bapak. Apa yang terjadi di hidup kita kalau saudara dan saya menerima hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin kita, maka kata Papa, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Maka itu saya katakan tadi kepada saudara di LP, sebelum saudara bebas, yang paling penting, jangan mikir aku kerja apa ya, aku diterima orang atau tidak ya setelah keluar ini, apakah orang masih mempercayai aku. Wajar berpikir seperti itu. Tapi simpan Yeskiel 36 ayat 26. Kalau saudara dan saya menerima janji Papa kita bahwa Dia memberikan hati yang baru, roh yang baru, sehingga Tuhan menjauhkan dari tubuh kita hati yang keras, hati yang degil, hati yang bebal. Lalu Papa berjanji, ku berikan kepadamu hati yang taat. Wih, ini luar biasa saudara. Serius. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Buat saya saudara, tidak ada hadiah yang lebih hebat daripada hadiah hati yang baru, roh yang baru. Supaya hati yang keras, hati pemberontak, hati bebal itu lenyap dan diberi hati daging. Terima kasih Tuhan. Maka itu betul Mazmur 119 ayat 11. Maka firman-Mu telah kusimpan di dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa terhadap Engkau. Bukan karena kita rajin doa puasa, kita nggak berdosa terhadap Tuhan. Bukan karena kita rajin doa sekian jam sehari. Enggak. Yang membuat kita tidak berdosa, kalau firman itu kita simpan di hati kita. Dan kita sudah punya dua hal. Satu, firman itu makanan yang sungguh-sungguh. Firman itu kekuatan kita. Terima kasih, makanan yang benar-benar makanan. Yohanes 6 ayat 60-an saudara cari. Yang kedua, kita belajar firman itu yang membersihkan kita. Selama corona, pola makan dan jenis makanan harus dicek. Ya, yang protein tinggi tidak, yang sehat tidak. Yang kedua harus bersih, rajin cuci tangan, hidup bersih itu diwajibkan. Oh, terima kasih Tuhan. Nah, sekarang yang ketiga. Ternyata firman itu obat, saudara. Serius. Luar biasa. Kita buka Mazmur 107 ayat 18 sampai 20. Mazmur 107 ayat 18 sampai 20. Terima kasih Papa. Maka itu kalau saudara menyimpan firman di hati kita, kalau saudara menaruh perkataan Tuhan di hati kita, hidup ini luar biasa.
Ya. Mazmur 107 ayat 18. Oh, mulai 17. 17 read, maaf. Mulai 17 ya. Ada orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Maaf. Saya tidak ingin menuduh, tidak. Mengapa setiap ada orang dideteksi positif atau terpapar, langsung pasti akan ada pertanyaan ini? Maaf, ada penyakit bawaan atau tidak? Ngerti ya? Nah, buat saya Mazmur 107 ayat 17 ini, saya ulangi. Mengapa kalau sampai ada orang terpapar COVID ini, selalu ada pertanyaan dari dokter, ada penyakit bawaan atau tidak? Penyakit bawaan yang paling berbahaya buat COVID adalah gula darah yang tinggi atau diabetes. Lalu tekanan darah tinggi atau macam-macam, pokoknya penyakit bawaan. Saudara, maaf ya. Maka ada orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Nah, dosa inilah penyakit bawaan. Yaitu bawaan dari orang tua kita, dari nenek moyang kita, karena memang kita orang berdosa. Tapi Yeskiel 36 tadi, ya, Yeskiel 36 ayat 25-26, kan Papa sudah berjanji, walaupun kita ini dilahirkan di dalam dosa karena orang tua kita, ya, orang tua kita berdosa, tapi kan darah Yesus sudah menyucikan kita. Puji Tuhan. Maka itu kalau ada penyakit bawaan sekarang ini, dosa-dosa kita. Saya baca lagi Mazmur 107 ayat 17. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Maka itu kita bertobat. Oke, saya baca komen kesaksian ini. Firman Tuhan Yeskiel 36 25-27. Tahun 2007 firman ini Tuhan kasih. Sungguh luar biasa. Saat ini diingatkan lagi, lebih mengerti. Terima kasih. Ya, Yeskiel 36 25-27 ini luar biasa. Oh, ini terjemahan yang lain ya, nanti Papa baca Filemon. Nah, ayat 18. Ini yang sakit tadi. Mereka muak terhadap segala makanan. Ngeri. Mereka sudah sampai ke pintu gerbang maut. Rasanya roh kematian sudah menguasai. Maka berseru-serulah mereka kepada Yahweh dalam kesesakan mereka, dalam sakit penyakit yang mereka alami. Begitu kita berseru-seru kepada Bapa di surga dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Terima kasih untuk janji ini Papa. Tolong saudara yang sedang sakit, isolasi mandiri di rumah sakit tapi ikut belajar firman ini, ayo renungkan firman ini, lakukan. Ayat 20 ini yang ketiga yang kita perlu. Disampaikannya firmannya lagi. Disampaikannya firmannya. Disembuhkannya mereka. Saya stop dulu sampai kalimat ini. Saudara, kalau ada kalimat begini, disampaikannya firmannya dan disembuhkannya mereka, boleh enggak saya ganti? Berarti obat yang paling hebat
Itu bukan merek ini, merek itu. Obat yang paling hebat adalah firman Tuhan. Karena Mazmur 107 ayat 20 ini, Rick, coba lihat berapa terjemahan. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Terima kasih, Pak. Saya baca, diluputkannya mereka dari liang kubur. Dia mengirimkan firman-Nya dan menyembuhkan mereka serta dilepaskannya mereka. Disuruhkannya firman-Nya serta disembuhkannya mereka. Ia menyembuhkan mereka dengan perintah-Nya. Terjemahan BIS. Saya ulang, ia menyembuhkan mereka dengan perintah-Nya dan meluputkan mereka dari liang kubur. Dia mengirimkan firman-Nya kepada mereka dan menyembuhkan mereka. Ia menyampaikan firman-Nya dan menyembuhkan mereka. Dia menghantar firman-Nya seperti orang menghantar makanan. Terima kasih. Ini untungnya kita punya banyak terjemahan. Termasuk saudara bisa lihat bahasa-bahasa lain. Kalau saudara orang Batak, cari. Alkitab ada bahasa Toba, bahasa Simalungun, ya, bahasa Mandailing, bahasa Karo, ada, ya, Batak Pakpak, ada Alkitabnya. Saudara Dayak Bentian, Dayak Ahe, ya, Dayak Bekatni, Dayak Punan, Dayak Kenya, ada semua terjemahannya. Jawa mana? Jawa Tengah, Jawa Osing, Jawa Tengger, ada Alkitab yang beda-beda. Wih, hebat sekali Alkitab itu. Saudara, suku-suku Sumatera Selatan, suku Oku, suku apa lagi, banyak macam-macam. Terima kasih. Dia mengantar firman-Nya dan menyembuhkan mereka. Inilah fakta. 3 hal tentang firman. Selama COVID ini, 1, firman itu makanan, benar-benar makanan. 2, firman itu yang membersihkan, mentahirkan, ya, mendetoks hidup kita. Kuman ini, virus ini mati dengan sabun, jangan lupa istilah itu. Dan firman itulah sabun. Yang ketiga, obat yang paling manjur dan mujarab adalah firman. Betul, pada mulanya adalah firman. Jadi semua ada karena firman. Terima kasih untuk komen itu. Bagian terakhir, saudara. Siapa yang gelisah hari-hari ini? Siapa yang susah tidur hari-hari ini? Cek. Yang tersimpan di hati kita apa? Kalau saudara menyimpan firman setan, loh, masa ada firman setan? Ada. Karena di Alkitab pun itu enggak semuanya firman Tuhan, loh. Saudara jangan kaget saya katakan ini. Di Alkitab itu enggak semuanya firman Tuhan. Loh, kok bisa? Karena ada setan ngomong, kan ditulis juga. Nah, itu kan firman setan. Ya, kita harus bedakan. Nah, saudara yang hatinya gelisah, susah tidur, muka cemberut terus, maaf, sudah jelek, tambah jelek, maaf. Jadi kalau kita menerima firman ini, bukan firman setan. Nah, apa itu firman setan? Firman setan yang selalu meneror. Kamu berdosa loh. Kamu gak diampuni. Nanti kamu mati loh. Anakmu masih kecil. Bagaimana kalau kena COVID? Itu firman setan. Tuduhan-tuduhan iblis. Ingat Wahyu 12. Iblis itu pendakwa kita. Jadi kalau iblis itu penuduh, saudara yang jadi langganan setan, suka dituduh. Betul Pak Filipus? Iblis itu bapaknya pembohong, si tukang dusta. Makasih Pak Filipus beri komen itu di Zoom. Maaf, jadikan bodohnya kita, maaf. Jadikan bodohnya kita kalau kita mau dititipi. Dengar kata dititipi. Firman setan yang mengacaukan hidup.
Kan itu pilihan kita. Saudara dan saya mau menaruh, menyimpan firman Tuhan atau firman iblis. Ayo kita harus periksa hidup kita. Saya nggak kebaca yang barusan di komen. Firman setan masuk dalam pikiran manusia ketika dia di rumah tidak melakukan apa-apa. Kondisi PPKM, ya ini ganti kalimat PSBB. Kondisi PPKM bikin gampang masuk firman setan. Betul, karena nganggur. Mazmur 107:20, he sent them an assuring word. Nah, saya nggak tahu terjemahan apa ini, ya. Jadi Papa itu mengirimkan firman yang penuh jaminan, assuring word. Firman, kata-kata yang penuh jaminan, and healed them, dan telah menyembuhkan mereka. Ya, terus he rescued, Tuhan mengeluarkan, menyelamatkan orang-orang itu dari the pit, dari lubang-lubang hukuman, when they were trapped. Terima kasih terjemahan ini. Jadi Tuhan itu mengirim firman yang penuh jaminan dan telah menyembuhkan dan membebaskan orang yang dibelenggu setan dari lubang-lubang hukuman di mana mereka dijerat oleh iblis. Terima kasih yang kirim ini, Filemon. Ya, terjemahan apa, Phil? Ya, oke ya. Ini janji Tuhan yang lebih melengkapi kita semuanya. Maka itu pilihan kita hari ini. Kita mau menyimpan apa? Ya, saya ingin nyanyi lagi lagu itu, saudara, dari Mazmur 119. Saya ingat waktu saya masih kecil, sekolah minggu. Maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Ayo, hari ini apa yang kita simpan di hati kita? Kalau kita menyimpan firman, hidup ini luar biasa. Saya bacakan komen ini. Terima kasih pencerahan firman hari ini. Mazmur 119 ayat 11. Firman itu membersihkan kita dari dosa. Firman itu juga obat. Manusia bukan saja hidup oleh roti, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan itu makanan untuk jiwa kita. Amin. Seseorang di LP, kenyangkan hidup dengan firman. Pagi-pagi bangun, jangan sibuk sandalku di mana. Mungkin ada teman saudara pinjam sandal lupa kembaliin. Enggak apa-apa. Pagi-pagi bangun jangan kopinya mana, awas itu. Pagi-pagi bangun jangan cari HP-ku mana. Enggak. Begitu bangun firman. Terima kasih Papa. Ingat ya, firman itu makanan, firman itu pembersih, deterjen hebat, firman itu obat. Kalau tiap hari firman itu dapat tempat terbaik di hidup kita, disimpan di hati. Percayalah, didetoks. Tahu detoks, dibersihkan dari semua radikal, bebas dari racun-racun. Ya, bagus. Ayat 9 itu ya, Mazmur 119. Dengan apa seorang muda menjaga kelakuannya supaya bersih? Selain dengan firman Tuhan. Wah, sebentar. Jadi kalau hari ini saudara dan saya mengambil keputusan, bukan kata orang, kata tetangga, kata mama mertua, kata setan yang kita taruh, kita simpan di hati kita. Tapi hanya kata Tuhan, kata-kata Tuhan, perkataan Tuhan, firman Tuhan yang kita simpan di hati kita. Bukan di otak loh, beda loh saudara. Di hati, direnungkan. Maka hidup ini sehat, hidup ini bersih, hidup ini penuh kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih untuk waktu yang manis. Kami boleh belajar firman-Mu.